soalnya kakak ketik lagi, kakak rapiin. Artinya apa? Eh, ya sama-sama memberikan yang terbaik lah ya. Untuk tes ini kita sama-sama usaha. Kalau misalnya kadang Tuhan tuh ngelihat usaha kita kalau maksimal, niat kita benar, pasti Tuhan tuh ngasih yang terbaik gitu. Tuhan pasti nggak bakal ngecewain hambanya yang berusaha dan berdoa gitu. Pasti kalian juga tahu itulah ya. Jadi harapannya lebih serius lagi. Kakak nggak tahu masalah kalian di luar, misalnya lagi di luar, lagi di jalan, lagi gimana, kalian pasti bisa ngatasin itu. Oke, bisa sama-sama komitmen ya. Sepakat semuanya bisa kayak gitu harapannya. Iya, Kak. Oke. Oke, dah karena udah pada masuk rata-rata kita mulai ya. Tadi soalnya udah kakak kirim, nanti kakak record, bisa dilihat, bisa dikirim This sama meeting Kak is Eka. being recorded. Oke, kakak share screen-nya ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan ya. Nah, kalau kemarin materinya udah kakak kasih juga, boleh kalian cocokkan dengan catatannya, kalian kumpulkan catatannya, bisa jadi nanti kan soalnya keluar lagi, bisa dibuka lagi gitu ya. Jadi dirapikan catatannya, coret-coretannya juga, dilihat pembahasannya gimana. Jangan sampai soal yang sama dikerjain lagi, lupa lagi gitu ya. Jadi lebih rapi lagi, lebih teliti lagi, kayak gitu-gitulah. Oke, kita mulai. Layarnya udah kelihatan? Udah, Kak. Udah, kita mulai ya. Jadi kalau yang sekarang ini kakak ambil ada beberapa subbab itu momentum impuls. Mungkin kemarin udah pernah dibahas sekali lewat. Kita bahas lebih mendalam nanti rumus-rumusnya gimana. Ada usaha, ada fluida dinamis. Nah, harapannya nanti ini kebahas semua ya, biar PR-nya bisa saya carikan lain. Tapi kalau misalnya nggak sempat kebahas, mungkin PR-nya dari sini juga. Oke, kita lihat. Ini ada soal USM Unsri tahun 2018. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 80 meter di atas tanah. Jika tumbukan dengan elastis sebagian 0,2, kecepatan pantul benda setelah tumbukan berapa? Oke, kita jelaskan materinya dulu. Jadi, kalau dia momentum impuls, bagus itu ya. Momentum dan impuls. Momentum itu rumusnya M kali V. Impuls itu I besar ya, gaya dikali perubahan waktunya. Nah, cari impuls bisa perubahan momentum. Kemudian dari sini ada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu total momentum sebelum sama dengan total momentum sesudah. Sebelum atau sesudah apa? Sebelum dan sesudah peristiwa atau kejadian. Biasanya yang pertama tumbukan, tabrakan. Dua buah kelereng bertumbukan. Berarti ada sebelum tumbukan, ada sesudah tumbukan. Kemudian ada peluru. Sebuah peluru ditembakkan. Berarti kejadiannya apa? Sebelum ditembakkan sama sesudah ditembakkan. Paham ya? Sebelum dan sesudah ya. Nah, momentum itu tadi kan rumusnya M kali V. Ingat, V itu kecepatan. Kecepatan itu vektor. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon, dia vektor. Vektor itu artinya apa? Ada arah dan nilai. Artinya apa? Arahnya kita perhitungkan. Kalau dua buah benda, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, oh berarti arahnya beda. Ada yang plus, ada yang minus. Dua-duanya ke arah kanan, oh berarti semuanya positif. Jadi ada arah ya, karena dia vektor. Nah, dari tumbukan ini, hasil tumbukan ada 3. 1, tumbukan lenting sempurna.
tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna itu mental ya, dua-duanya habis tabrakan bendanya berbalik arah. Jadi ketika ada bola A, bola B bertumbukan, dia berbalik arah. Atau kepisah lah, kecepatan benda dua ini, masing-masing benda itu terpisah. Nanti tumbukan lenting sempurna itu ada dua soal yang bisa kita pakai. Yang pertama hukum kekekalan momentumnya, misalnya ada dua buah benda ya, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. V1V2 itu sebelum, V1V2 aksen itu sesudah. Ini rumus yang pertama yang bisa kita pakai kalau dia tumbukan lenting sempurna. Rumus yang kedua pakai rumus koefisien restitusi. Nah, kemarin banyak yang nanya nih. Ini bebas ya, boleh pakai rumus yang kakak kasih, boleh pakai buku catatan kalian, boleh. Ini kalau coba fokus nih, dengerin. Kalau misalnya pakai rumus kakak, V2 dikurang V1 berarti deketan nih, V1 aksen dikurang V2 aksen. Kalau rumus di luaran sana banyak ini sebenarnya. Rumus awalnya itu sebenarnya gini, min delta V aksen dibagi delta V aja. Delta V itu selisih, V akhir dikurang V awal. Berarti V2 aksen dikurang, tapi min ini ya, dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Nah, ini sebenarnya nggak berkebalikan, tetap V2 aksen kurang V1 aksen, V2 dikurang V1. Tapi yang namanya aksen sama awal pasti arahnya berlawanan kalau ini ya. Jadi makanya di sini min. Kalau kita kali pelangi minnya, berarti kan jadinya min V2 aksen, min jadi plus. Gitu ya. Nah, kalau kita pindah kali silang ke atas, berarti E, V2 kurang V1, sama dengan min V2 aksen tambah V1 aksen. Nah, ini kan boleh dibalik nih posisinya. V1 aksen kurang V2 aksen, makanya selalu deketan. Jadi ini cara cepat yang kakak kasih biar kalian nggak perlu cari lagi rumus awalnya dari mana. Ini loh udah jadi, tinggal kalian pakai. Gitu ya. Jadi harapannya apa yang kakak jelasin di sini beneran kalian tinggal make, jadi nggak perlu asalnya dari mana. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya cara yang kalian udah biasa tahu, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kakak hanya menawarkan ini rumus yang bisa dipakai, gitu ya. Jadi ketika ngerjain soal nggak lagi yang nanya-nanya rumus ini kenapa lain sama ini, nggak lagi ya. Oke, paham ya? Kenapa asalnya dari situ ya? Lanjut, ini kalau tumbukan lenting sempurna. Kapan dua rumus ini dipakai? Rumus yang kedua ini kalau V1 aksen dan V2 aksennya ditanya di soal atau nggak ada. Di soal nggak ada ini. V1 aksennya nggak tahu, V2 aksennya nggak tahu. Berarti kita butuh dua rumus ini. Oke, tapi kalau misalnya V1 aksen atau V2 aksen salah satunya udah dikasih tahu, berarti kita satu rumus aja. Yang ini aja, yang atas. Paham ya? Nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian kalau yang kedua, kalau lenting sempurna itu kan koefisien restitusinya 1 ya. Apa sih koefisien restitusi itu? Koefisien restitusi itu nilai kelentingannya. Kalau dua-duanya mental tadi berarti lenting sempurna, berarti E-nya 1. Nah, tapi kalau dia tidak lenting sama sekali, itu E-nya 0. Apa ciri-ciri tidak lenting? Tidak lenting itu bukan berarti diam ya. Jadi ketika bertabrakan kedua benda diam. Tapi kedua benda nggak mental, tapi dia gabung. Jadi ciri-cirinya masanya gabung, masanya nempel. Masa kedua benda gabung atau nempel. Kebayang ya, gabung sama nempel kebayang nggak? Misalnya gini. Sebuah peluru menembak sebuah balok, kemudian peluru bersarang di dalam balok. Nah, itu berarti tidak lenting. Kalau lenting sempurna, sebuah peluru menembak sebuah balok, kemudian menembus balok. Artinya kepisah, peluru sama balok kepisah nih. Berarti dia lenting sempurna. Tapi kalau ternyata pelurunya bersarang di dalam balok, berarti dia nempel. Berarti gabung di situ. Massa peluru dan massa baloknya kecepatannya sama. Berarti dia tidak lenting. Jadi lenting sempurna tidak lenting bukan lihat awalnya ya.
awalnya bisa jadi ada M1V1, M2V2, tapi yang kita lihat itu sesudahnya. Apakah dia kepisah M1, M2-nya atau gabung. Oke. Nah, kalau dia gabung atau nempel berarti cuma satu nih. P sebelum sama P sesudah aja. Berarti koefisien restitusinya 0, ya udah kan, nggak ada cerita, berarti 0. V-nya sama, V aksennya sama. P sesudah, P akhir boleh lah ya. P akhir atau P sesudah tumbukan. Nah, misalnya ada 2 peluru tadi, peluru sama balok, berarti M1V1 tambah M2V2. Nah, karena dia nempel, digabung M1 tambah M2 kali V aksen. Itu ya, V aksennya sama. Karena nempel ya pasti sama kan? Gitu ya, ini berarti jadi dikurang. Contoh, berarti misalnya ini bola 1, M1 bergerak dengan kecepatan V1. Ini bola 2 bergerak dengan kecepatan V2. Ternyata setelah tumbukan dia tidak lenting nih, dua-duanya ke kanan misalnya, ini V aksennya. Nah, berarti M1-nya ke kanan positif, awalnya M2-nya negatif. Berarti ada M1V1 min jadi ya. M2V2 sama dengan M1V1 M1M2 dikali V aksen, dapat V aksennya. Hasilnya nanti V aksen itu ngikut dari perhitungan. Kalau positif oh berarti ke kanan, kalau negatif oh berarti sesudah tumbukannya ke kiri. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang yang ketiga yang mau dibahas di soal itu lenting sebagian. Lenting sebagian. Yang ketiga dia lenting sebagian. Lenting sebagian itu biasanya dia sama kayak kita jatuhin bola bekel ke bawah. Ke bawah kecepatannya misalnya V. Setelah bertumbukan kan dia mantul nih. Pantulannya setinggi ini misalnya. Pantulannya kemana? Ke atas. Pantulannya ke atas. Yang awal ke bawah, yang sekarang pantulannya ke atas, arahnya beda. Ya, arahnya beda. Berarti nanti E itu min V aksen per V. Nah, sama kayak yang tadi. Min ini arahnya aja. V aksen itu sesudah, V itu sebelum. Sesudah tumbukan sama sebelum. Kalau lenting sebagian itu E-nya 0,1 sampai 0,9. Jadi kalau 1 itu sempurna, kalau 0 itu tidak lenting, kalau 0,1 sampai 0,9 itu lenting sebagian. Nah, untuk cari V ini dari mana biasanya? Dari ketinggian. Ini kan setinggi hati, V-nya bisa selalu dicari pakai akar 2GH. Khusus di bab ini aja ya. V-nya akar 2GH. Kenapa khusus di bab ini aja? Kalau dia di bab GLB, GLBB nggak bisa. Kita harus lihat dulu kecepatan awalnya gimana, kecepatan akhirnya gimana. Nah, kalau di khusus bab ini nggak. V-nya tetap akar 2GH. Kalau di bab momentum impuls ya. Jadi selalu V-nya akar 2GH. Oke. Nah, lanjut. Berarti apa? V aksen itu bisa kita uraikan jadi apa? Jadi akar 2GH. 2GH aksen tadi pantulan dibagi 2GH. Berarti 2G-nya coret-coret. E-nya bisa kita pakai H aksen per H. Nah, ini rumusnya bisa V aksen per V atau H aksen per H. H aksen ini dipakai kalau ditanya pantulan kesekian. Misalnya ditanya berapa pantulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bandingin H-nya aja, ini namanya H aksen ya. Terus pantulan lagi, H2 aksen, dan seterusnya.
kita nggak pakai E karena akar, perbandingan akar ya udah akar coret ya. Akar sama akar coret kan. Misalnya H1-nya H, pantulan pertama H1, pantulan kedua H2 dan seterusnya. Berarti kan jadinya H aksen per H. Nah, ini kuncinya. Sesudah dibagi sebelum. Sesudah tumbukan, aksen dibagi sebelum. Berarti kalau misalnya gambarnya gini nih, bola nih. Ini misalnya H1, H ya. Terus bolanya mantul jadi H1. Ini pantulan pertama. Mantul lagi H2. Pantul lagi H3 dan seterusnya sampai dia habis. Nah, kalau ditanya berapa pantulan ketiga, kalau kita nggak ada E, kita bandingkan ini aja. Kan kalau pakai rumus ini berarti akar sesudah dibagi sebelum, berarti H1 per H. Akar H2 per H1 sesudah dibagi sebelum, H2 sebelumnya H1. Akar H3 sebelumnya H2. Jadi sesudah dibagi sebelum. Karena sama-sama akar bisa dicoret nih. Jadi kalau mau cari pantulan nggak pakai akar nggak apa-apa. Tinggal H1 per H, H2 per H1 dan seterusnya. Bisa dipahami ini kenapa dia nggak ada akar lagi? Karena bisa dibandingkan ya. Oke, nah ini juga rumus kalau misalnya dia ada H-nya ketinggian. Berarti kalau ditanya V ada H, pakai akar 2GH. Gitu ya. Coba kita lihat. Kita lihat soalnya lagi. Mbak mau nanya, Ya, boleh. tadi yang tidak lenting itu rumus plus sama minusnya gimana tadi Mbak? Sama, dia kalau misalnya awalnya berlawanan, plus minus. Misal nih, ini kan ke kanan. Ini ke kiri, arahnya beda kan? Nah, di sini ini rumus umumnya. Rumus umumnya itu resultan ya, dijumlahkan. Tapi kalau kita lihat arah V2-nya negatif nih, berarti kan harusnya M1 kali V1 ditambah M2 kali min V2. Benar gak? Benar ya? Benar. Nah, min plus jadi min menang kan? Makanya di sini M1 V1 dikurang M2 V2. Tapi kalau awalnya dia sama-sama ke kanan, oh berarti ya udah plus aja di sini. Atau sama-sama ke kiri, artinya kan arahnya sama ya. Gitu kan? Ya, makasih Mbak. Oke. Kita lihat berarti nomor 1. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian, berarti ada H-nya nih. Ketinggiannya 80 meter di tanah. Jika tumbukan dengan elastis sebagian, E-nya udah ada. Kecepatan pantul benda setelah tumbukan berapa? Oke, berarti kita pakai lenting sebagian. Tadi kan rumus awalnya apa? E sama dengan V aksen per V. Ditanya kecepatan pantul setelah tumbukan, berarti V aksennya berapa? Ini USM Unsri 2018. Berarti V-nya dari mana nih? E ada, V aksennya ditanya. V-nya dari mana tadi? Cara carinya? 2GH, akar 2GH. Akar 2GH. Berarti V-nya sama dengan dicari pakai akar 2GH. V sama dengan akar 2GH. Berarti V sama dengan akar 2, G-nya nggak ada, 10 aja dikali 80. Berarti 8 kali 2, 16. 1.600. Akar 1.600, 40 meter per sekon. Baru bisa dicari di sini. Maka V aksennya berarti E kali V. Boleh pindah ruas ya. Nah, berarti berapa nih? 0,2 dikali 40. Coret-coret 8 ya. 8 meter per sekon. C berarti. Oke, sampai sini kalau misalnya ditanya berapa pantulan, berarti ubah aja jadi E akar tadi. Karena H aksen per H boleh kan? 2GH karena V-nya bisa diganti 2GH. Kalau misalnya ditanya E-nya, H-nya bukan kecepatan. Oke ya, sampai sini nomor 1 ada pertanyaan? Paham? Kak, bisa nggak kalau misalkan V-nya nanti sebanding sama H-nya? Kayak akar H aksen per H sama dengan V aksen per V. Itu bisa dipakai nggak? Bisa.
Bisa. Kalau misalnya datanya ada yang lain berarti. Kayak misalnya V aksen sama V ada H satunya bisa. Tapi soalnya mungkin nggak kayak gini kan. Tapi kamu nanya V sama V aksen bisa nggak ada hubungan sebanding gini kan? Gini ya. Gini kan? Bisa. Iya, Kak. Bisa. Tapi mungkin model soalnya nggak kayak gini. Jadi V itu sebanding sama akar ya. Jadi akarnya nggak boleh hilang nih. V dan H ada hubungannya apa? Sebanding. Akar H. Bisa. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut nih berarti. Nah, ini prediksi soalnya terakhir aja ya, bisa kita kerjakan. Terakhir nanti kita lihat dulu yang nomor 3. 2 troli A dan B, ini soal USM Unsri 2014. Ada 2 troli A dan B, masing-masing 1,5 kilo bergerak saling mendekati. Kalau kita lihat VA-nya ke kanan, VB-nya ke kiri. Saling mendekati itu berarti berlawanan arah ya. Kemudian VA-nya segini, 4 meter per sekon, VB-nya 5 meter per sekon seperti pada gambar. Jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, nah di sini udah dikasih tahu. Troli bertumbukan tidak lenting sama sekali. Maka kecepatan kedua troli sesudah tumbukan apa? Berarti siapa yang masih ingat persamaannya jadinya gimana berarti? P sebelum sama dengan P sesudahnya gimana? P awalnya gimana? Ada benda A, benda B. M1 apa? M1 di A, V, A. VB Plus apa minus? plus. minus. Minus ya, karena berlawanan ya. Iya. Minus MB kali VB sama dengan, kalau tidak lenting tadi ciri-cirinya gimana? Dalam kurung MA plus tambah VB plus MB MB dikali V aksen. Gini ya, jadi ciri-ciri kalau tidak lenting sama sekali masanya digabung, masanya dijumlahin. Karena nempel, nggak lenting, berarti kan kalau misal gerak ke kiri atau ke kanan kan sama, bendanya sama kecepatannya ya. Makanya V-nya cuma 1 nih, V aksen aja. Ya udah, tinggal kita kaliin berarti nih ya. MA tadi 1,5. Tunggu. 2 troli A dan B masing-masing 1,5. Berarti masanya sama ya ini ya maksudnya. 1,5 dikali 4 dikurang 1,5 dikali 5 sama dengan 1,5 ditambah 1,5 dikali V aksen. 1,5 kali 4. 6 ya. Dikurang 1,5 kali 5. 7,5. Betul? Benar. 3 dikali V aksen. 6 dikurang 7,5. Min ya. Min 1,5 ya. 3 V aksen. V aksennya berarti berapa? Min setengah. Min setengah ya. 1,5 kali 2, 3 kan? Ya. Min setengah, min artinya ke kiri. Nah, ke kiri ada 3 nih. Ya udah berarti ini. Jadi min tadi kita yang menentukan sendiri nih. Ini ke kanan kita anggap plus, ini ke kiri kita anggap min. Jadi kalau misalnya kalian punya arah sendiri, misalnya Kak saya biasanya ke kanan itu min, boleh, pasti hasilnya sama aja nanti. Hasilnya kalian plus kan? Plus itu berarti kalau kalian tadi ke kiri misalnya, boleh. Jadi arah mah nggak masalah ya. Oke, bisa ya. Soal kayak gini ya. Nah, kalau kemarin yang di PR itu kan dia tumbukan lenting sempurna, tapi dia ada awalannya dulu ya. Ada awalannya itu cari dulu GLBB kan. Pakai GLBB. Ini soal yang saya buat, nanti coba kalian
Nanti aja pas terakhir. Kita lihat soal selanjutnya, nomor 5. Sebuah benda bermassa 2 kilo, bergerak dengan kecepatan, ada massa, ada kecepatan. Beberapa saat kemudian, benda itu bergerak dengan kecepatan 5 sekon. Berarti berubah nih. Dari awalnya 2 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan, USM Unsri 2014. Kita lihat. Kita bahas sekarang tentang usaha. Oke. Jadi usaha ini saya paling suka nih karena dia kayaknya paling gampang dari materi-materi yang lain. Coba kita lihat ya. Bab usaha energi. Usaha dan energi. Jadi kalau usaha dan energi. Usaha energi itu rumusnya paling sedikit kayaknya nih. Yang pertama usaha itu lambangnya W, work. Usaha itu rumus awalnya gaya kali jarak. Kali perpindahan ya, S itu perpindahan. Gaya dikali perpindahan. Gaya ini Newton, S itu perpindahan itu S. Jadi gaya apa aja yang menyebabkan benda itu berpindah. Jadi gayanya itu enggak selalu gaya mendatar aja. Makanya nanti ini ada hubungannya dengan rumus GLBB. Makanya kemarin rumus GLBB harus hafal nih. Karena dipakai di mana-mana dia. Variasi soalnya pun sama kayak GLBB. Misal ya, ada bidang, ada benda. Ini bidangnya kasar misalnya. Ditarik oleh gaya F. Karena kasar berarti ada gaya gesek kan. Sehingga berapa detik kemudian bendanya pindah ke sini. Pindah ke kanan. Sini. Sejauh S misalnya. Nah, berarti usahanya berapa? Ada 2 gayanya. F dikurang F gesek. Jadi gaya di sini umum ya. Maka usahanya ada 2. F dikurang F gesek dikali S. Sama halnya kalau misalnya dia di bidang miring. Misal di bidang miring. Nah, ini rumus pertama. Di bidang miring misalnya. Di bidang miring dengan sudut theta. Siapa yang masih ingat di bidang miring itu kan harus diproyeksikan. Dan proyeksinya tuh selalu tetap nggak berubah. Ke sini gaya apa, ke sini gaya apa. Yang ke bidang datar yang ini apa? MG sin apa MG cos? Sin. MG sin. Gaya berat ya, proyeksi gaya berat. MG sin theta, ke sini selalu MG cos theta. Selalu ya, selalu. Ini kan gaya normalnya. Nah, misalnya bendanya ke bawah nih, pindah ke sini. Berarti gaya yang menyebabkan dia pindah apa? Ya MG sin ini. Nggak ada gaya lain kan, kecuali ada gaya gesek misalnya. Berarti sama kayak tadi, MG sin dikurang F gesek. Jadi usaha yang dia pindah ke arah itu tuh apa? Makanya di sini F kali S, gaya yang menyebabkan bendanya itu berpindah. Berarti W-nya nanti MG sin dikali S. Jadi F-nya ini umum. Oke, paham ya? Sampai sini gaya yang harus dipakai yang mana, paham ya? Dari 2 contoh soal ini cukup. Nah, usaha itu kan satuannya joule ya, satuannya joule. Nah, usaha itu bisa kita cari dari yang lain. Apa itu? Ini rumus 1. Rumus 2-nya apa? Perubahan energi kinetik. Jadi ini harus ada perubahan ya. Kalau ini perubahan posisi dari posisi A ke posisi B, ada perubahan. Berarti ada usaha. Jadi inti dari usaha itu ada perubahan. Ada perubahan. Kita belajar nih, tiap hari belajar. Nggak ada perubahan. Berarti kita masih dianggap belum melakukan usaha berarti. Berarti gimana caranya supaya kita ada berpindah nih. Misalnya apa hari ini hafal apa, besok hafal apa, rumus apa gitu ya. Memang ada proses gitu kan. Nah, jadi usaha di sini harus ada perubahan. Kalau yang pertama F kali S berarti perubahan posisi. Yang kedua kalau dia perubahan kecepatan, berarti dia ke energi kinetik.
Kenapa boleh disamadengankan? Karena sama-sama joule. Usaha joule, energi juga joule, maka boleh. Karena dimensinya sama ya. Di besaran dan satuan kan kalau satu dimensi boleh disamadengankan. Berarti nanti usahanya bisa dipakai perubahan energi. Berarti kalau ini kan EK ya, maaf kurang. Energi kinetik berarti kalau energi kinetik setengah mv kuadrat, yang berubah apa? V-nya, kecepatannya. Berarti setengah m, V kuadrat berarti V akhir kuadrat dikurang V awal kuadrat. Kalau misalnya nggak ada berarti tadi sama kayak ini, butuh bantuan GLB, GLBB ya. Kalau ada perubahan kecepatan tuh GLBB ya. Nanti dibuka lagi GLBB-nya. Kemudian yang ketiga, terakhir ada usaha itu perubahan ketinggian, berarti EP. Karena sama-sama joule boleh ya, EP itu ketinggian MGH, berarti usahanya bisa dicari pakai MG delta H. Selisih ketinggian. Misalnya tadi kita kayak kalian pernah lihat nggak atau pernah tahu nggak ngangkat air, ngangkat apa dari sumur yang dalam pakai katrol, itu kan embernya ngambil air gitu ya. Nah kita kan berpindah tuh dari dasar sumur kita tarik ke atas, berarti ada perubahan ketinggian, berarti kita dianggap melakukan usaha. Gitu ya. Nah jadi rumus usaha ada 3, bisa F kali S, bisa delta EK, bisa delta EP. Berarti nanti tinggal milih kira-kira soalnya berhubungan sama apa nih. Udah kebayang? Kita lihat lagi sini berarti. Nomor 5, berarti ini kita usahanya pakai apa kira-kira? Pakai Perubahan energi kinetik. perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. W sama dengan delta EK. Delta EK tadi berarti setengah M V akhir kuadrat dikurang V0 kuadrat. Dikuadratin dulu baru dikurangin ya. Nggak boleh di dalam kuadratnya dikeluarin, nggak bisa. Nah, dengan catatan massa itu 2 kilo, kecepatan awalnya berarti 2 meter per sekon, kecepatan akhirnya 5 meter per sekon. Yaudah, berarti dapat usahanya. Setengah kali 2 kali 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 22 coret. 25 dikurang 4. 21 ya. 21 joule. Nah, berarti yang D. Oke, nah ini juga sama, nanti kalian cari ya. Usaha yang berubah menjadi energi kinetik setelah 2 sekon. Adanya percepatan. Clue-nya pakai rumus GLBB dulu, baru cari usahanya. Nanti dicoba. Nanti kalau ada waktu kita coba di sini. Kalau misalnya nggak cukup kita jadikan PR nomor 6. Ada pertanyaan dulu nomor 5, nomor 4. Oh iya ini tadi bentar. Ini tadi belum selesai nih. Usaha juga bisa ini ya, bisa ke yang lain ya, energi apapun ya. Bisa energi potensial pegas, bisa kalau ada hubungannya sama pegas. EP pegas kan ada juga ya, energi pegas. EP pegas juga ada kan. Joule, jadi boleh dia setengah KY kuadrat. Misalnya ada usaha pegas ditanya. Kemudian EP apa lagi ya? Oke lah, nantilah kalau kita ingat ya. Nanti terakhir ada hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu EP ditambah EK, berarti ada EP energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Ini kelas berapa ya? Bisa dibuka lagi catatannya ya. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah ini catatannya kalau apa? Kalau misalnya benda itu mengalami 2 ini, mengalami kecepatan, mengalami perubahan ketinggian. Misalnya awalnya dia dijatuhkan dari atas meja. Bendanya ada bola nih. Berarti kan kecepatannya berubah nih, makin ke bawah makin cepat kan. Kemudian ketinggiannya juga berubah. Nah, makin ke bawah makin kecil.
berarti bisa pakai EPEK. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Berarti pada saat posisi 1 ini posisi 2. Berarti ini H1-nya, berarti ini H2-nya. Bisa lah ya dibandingin aja. Tapi di soal ini nggak ada, di USM Unsri sebelumnya saya lihat nggak ada kayaknya. Buat pengetahuan aja. Oke, kita lanjut berarti. Kita lanjut nomor 7 juga bisa nih. Kayaknya bisa nanti dicoba ya. Kalau saya saya review sebentar. Sebuah benda bermasa 20 kilo terletak pada bidang miring dengan sudut 30 derajat. Ada bendanya. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon dan benda bergerak 3 meter ke arah bawah, berarti S-nya tuh berpindah segini. Maka usahanya bisa ya, berarti sama kayak yang tadi kan, usaha yang ini pindahnya ke bawah, berarti usahanya berapa? Berarti pakai F kali S. Walaupun ini ketinggian bisa, kalau ketinggian pun kita harus cari ketinggiannya, banyak cara ya. Kita boleh nih, kan awalnya di sini pindah ke posisi 2. Bidang miringnya S, ketinggiannya bisa kita cari pakai W delta EP, boleh juga, banyak cara. Jadi nggak harus pakai F kali S, boleh. Tapi masalahnya cepet yang mana gitu nyelesaikannya ya. Nah, kita juga harus perhitungkan. Nanti bisa kalian coba. Nah, kemarin ada juga ini tahun berapa gitu, nomor 8 ini ada. Soal USM Unsri ada. Tapi saya cari-cari kemarin ternyata ada yang salah soalnya. Jadi ada yang salah soalnya, maka saya buat sendiri hampir sama kayak gini juga. Kita lihat ya. Masih usaha, sebuah gaya 2I plus 3J. Jadi ini dalam bentuk vektor ya. Melakukan usaha dengan titik tangkap berpindah berarti ini gayanya, berpindah berarti S-nya. Tapi di sini S itu posisi namanya R. R4I plus AJ. Dan vektor I dan J berturut-turut vektor satuan searah sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau I, J, K itu kan ada vektor 3 dimensi ya. I, J, K. Berarti ini sumbu X, Y, Z. I itu mempresentasikan sumbu X, J itu mempresentasikan sumbu Y, K itu sumbu Z. Jadi 3 dimensi. Mungkin kalian kelas 12 kemarin udah belajar kan yang di apa ya? Di yang hukum Lorentz gini. Ini gaya Lorentz, misalnya ini B, ini sumbu X. Ada kan yang kayak gini? Ini sumbu Z, ini sumbu Y. Ada ya tentang gaya Lorentz. Yang arah gaya Lorentz masuk bidang, keluar bidang itu kan arahnya banyak tuh. Kanan, kiri, atas, bawah, utara, selatan. Ada kan kayak gitu ya? Nah ini sama, jadi IJK itu 3 dimensi. Nah yang diambil IJ aja berarti sumbu X, Y aja. Nah itu pengetahuan aja ya. Nah ditanya apabila usaha itu bernilai 26 Joule, maka A-nya ini tadi berapa? Oke, kita data ya. Jadi usaha itu kan F kali S atau F kali R di sini perpindahannya ya. Di mana F-nya itu masih IJK 2I tambah 3J, sedangkan R-nya itu 4I ditambah A kali J. Catatannya ini apa? Kalau dia I kali I bernilai 1. I kali I bernilai 1. Tapi kalau dengan yang lain dia 0. Misalnya I kali J, J kali I dia 0. Kalau J kali J dia 1. Gitu ya, ini catatannya ya. Nah, berarti kita kaliin aja sekarang. Maka usaha F kali S. W sama dengan F kali S, berarti W sama dengan apa tadi? 2I plus 3J, 2I plus 3J dikali 4I plus AJ. Nah, gitu ya.
Nah, masukkan nilainya. 26 sama dengan, kita kali pelangi nih. 2i kali 4i. 8 ya. 8 kan? Karena i kali i 1 tadi nilainya. 3i kali 4i. 0. Atau saya iniin satu-satu dulu biar nggak bingung. 2i kali 4i. Kemudian apalagi ditambah 3i dikali 4i gitu ya. Ditambah 2i kali aj. Terakhir ditambah 3j sama aj. 3j kali aj. Gitu ya. 26. Nah, ini yang beda coret nih. 2i, 4i, 3j ini ya. Nah, ini yang beda dicoret. Coret ij, nggak boleh kan? Berarti 28 ditambah 3a. Gitu ya. 26 kurang 8. Berapa tuh? 26 kurang 8 berapa? 18 ya. 18 ya. 18 sama dengan 3a berarti A-nya 6 ya. Iya, Kak. Ya udah, berarti B. Nah, ini juga ya. Ini kemarin ada juga nih. Nggak tahu tahun berapa, lupa saya. 2015 apa 16 gitu. Kalau yang udah pernah ikut nih berarti bisa lah ya. Oke, sebenarnya banyak cara juga. Kalian masih ingat nggak vektor? Kalau ada IJ itu sama aja kayak sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y itu kan resultannya dicari bisa pakai gini kan? X kuadrat tambah Y kuadrat. Banyak cara memang sebenarnya. Berarti F-nya bisa kita cari nih. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa? Berarti F-nya 2 kuadrat tambah 3 kuadrat itu 4 tambah 9 ya. 4 tambah 9, 13. Berarti akar 13. Boleh kan? Kemudian R-nya juga sama. Berarti berapa tuh? 9 kuadrat ditambah A kuadrat. Terus diakarin. Akar 9 kuadrat tambah A kuadrat. Nah, kalau misalnya kalian suka yang kayak gini daripada kali-kali juga boleh. Berarti usahanya F kali R. Akar 13 dikali akar ini 3 kuadrat, berarti ini tinggal 9 ya. 9 plus A kuadrat. Nah, ini akar nih, pindahin ke 26. Berarti 26-nya jadi kuadrat sama dengan hilang ya. 13 dikali 9 plus A. Harusnya sih sama ya. Harusnya sih sama. Berapa nih? 26 bagi 13 bisa nggak? Ini. 2 ya? Iya, Kak. 2. Berarti ini kan 26 kali 26. Berarti 26 kali 2 ya. 9 plus A. Gitu kan? Ini kan 9 plus A ya tadi ya. 26 kali 2 bagi 9. Kurang 9 ya berarti ya. Tunggu. Tunggu 26. Mbak, Ya. itu dapat 9 gimana, Mbak? Dari 4. tadi berapa sih? Oh iya 4 sama A ya. Oh. Berarti 16. 16 ya? Oh iya salah. Iya. 16 plus A kuadrat ya. 16, ini 16. Berarti gitu kan. 16, ini tadi akar 13 betul ya. Ini kan 26 kuadrat tuh berarti kan 26 kali 26. Dicoret sama 13, 26 kali 2, ini 16. 6 kali 2, 2. 52. 52 kurang 16 berapa? 6. Ini berapa? Ini berapa sih? Ini berapa? 4, 3. Nah, ini kan masih A kuadrat tadi ya. Akar 36. Betul ya? Oke, jadi banyak cara ya. Ini kan masih A kuadrat tadi. Karena akarnya nggak bisa kita hilangin. A kuadrat. Akarnya udah pindah jadi kuadrat. Sama, 36 juga. Boleh ya.
Jadi konsep vektor juga bisa dipakai. Pokoknya kalau IJ itu vektor XY, cari resultannya di akar kuadrat. Di kuadratan dulu, terakhir diakarin. Nah ini nggak bisa dijumlahkan. Jadi 16A kuadrat nggak bisa karena dia penjumlahan, bukan perkalian. Akarnya juga nggak bisa langsung hilang. Akar, ini ada akar, pindah ke sini. Jadi 26-nya yang dikuadratin. Ternyata sama ya. Nah, pakai konsep ini nih berarti. Jadi konsep vektor ini bisa dipakai ternyata. Atau kayak gini juga boleh. Ini nggak tahu deh kalian SMA udah belajar belum ya? Karena ini ada beberapa yang dipelajarin, ada sekolah juga yang nggak dipelajarin karena ini lebih ininya ke MTK atau ke pas ke kuliah deh. Tapi bisa dipakai nih. Ringan maksudnya perkaliannya nggak yang terlalu dalam. Pokoknya kalau dia sama nilainya 1, kalau dia beda dia 0. IJ, JI 0 gitu ya. Makanya ini kita coret langsung. Oke, pakai resultan ini juga boleh. Oke ya. Nah, nanti bisa kalian cek lagi. Kemudian, nah ini yang kakak bilang tadi. Ada soal USM Unsri tahun 2011 sama 2019 nih. 2011, 2019 keluar lagi. Ternyata soalnya persis sama. Nah bisa jadi, makanya kita bahas soal-soal yang kemarin-kemarinnya itu bisa jadi kalau nggak sama pun konsepnya sama gitu ya. Bentar, saya ngecas dulu. Kita lihat, ini masuk ke bab campuran kayaknya, usaha energi juga, GLB, GLBB juga. Karena memang usaha energi tadi ini kan bahas tentang GLB, GLBB juga ya. Coba kita lihat. Sebuah balok bermassa M menumbuk pegas horizontal dengan konstanta pegas K. Akibat tumbukan ini, pegas tertekan maksimal sejauh X0. Kalau misalnya ini kita gambarkan, kalau misalnya kalian visual harus digambarkan, ada massa M, menumbuk pegas horizontal, jalan dengan kecepatan V, di sini ada pegas. Ada pegas awalnya gitu ya. Kemudian ternyata setelah menumbuk pegas ini tertekan nih pegasnya. Tertekan lebih pendek dari semula gitulah ya. Gimana tuh? Inilah ya. Jadinya tertekan di sinilah. Nah, di sini M-nya. Di sini M-nya. Nah, tertekan sejauh dari semula itu berarti sejauh X0. Nah, ini X0-nya. Gitu ya. Dari posisi normalnya, bila koefisien gesek antara balok dan lantai mu, berarti lantainya kasar nih. Ada gaya gesek. Karena bendanya tadi geraknya ke kanan, ini baloknya ke kanan, berarti ada gaya gesek ke sebaliknya ya. Ada F gesek. Dengan koefisiennya mu, percepatan gravitasi G, maka kelajuan balok saat mulai menumbuk tadi berapa? Ditanya saat mulai menumbuk ya, karena kalau pas di sini ya udah ini berhenti berarti. Ini dianggap berhenti sejenak, baru nanti gimana mental pasti kan. Tapi yang kita lihat satu kondisi aja, sebelum sama ketika dia menekan pegas. Ketika pegas tertekan berarti kan ini ya ada energi pegas di sini. Oke, sekarang kita lihat nih. Pakai apa ini? Pakai hukum kekekalan energi mekanik tadi. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik tadi ada EP, ada EK. Ada EP, ada EK. Tapi ini energi mekanik ya. Tapi di sini gimana? Ada gaya gesek. Berarti usahanya itu dikurang usaha gesek. Kenapa harus usaha? Karena supaya joule. Ini joule, ini joule, ini joule. Jadi nggak boleh dikurang gaya gesek aja, nggak boleh. Gaya gesek bisa ke usaha kan? Usaha tadi kan F kali S ya. Berarti F-nya di sini F gesek. F-nya F gesek. S-nya jaraknya. Kita lihat nanti. Berarti jarak perpindahannya berapa. Oke. Nah, karena kita pakai EPEK atau energi mekanik, berarti ada energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Gitu ya.
Nah, energi mekanik awal ada kecepatan nih, benda bergerak dengan kecepatan v, berarti ada EK. Ada EK ya. Kemudian energi potensial EP-nya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada di sini ketinggian atau energi potensial pegas, nggak ada kan? Dia belum ketemu pegas awalnya ya. Berarti EP-nya nggak ada. Dikurang, karena dia arahnya berlawanan, usaha gaya gesek, berarti dikurang usaha gesekannya. Akhirnya EK-nya 0. EK-nya berhenti kan? Kemudian di sini pegasnya berubah. Udah ketemu pegas nih, berarti ditambah EP-nya EP pegas. Gaya geseknya nggak ada lagi kan? Karena udah diam nih, bendanya bergerak karena EK-nya tadi 0, EK sekarang. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, EK satunya kita ganti setengah MV kuadrat dikurang FG gaya usaha apa? Usaha gesek itu F kali S, berarti F gesek kali S, EK-nya 0 ditambah EP pegas. EP pegas tadi setengah K Y kuadrat. Ini rumus awal ya, rumus awalnya. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Pegas itu awalnya kan gini. Gini ya. Kalau dia tertekan sejauh gini, berarti kan ini tertekan sejauh ini nih, sejauh X0. Berarti inilah Y-nya. Cuman diubah aja kan, kalau biasanya kan kita lihat gini simpangannya nih. Ditarik, berarti ini kan perubahan panjangnya, Y-nya. Nah sama, kalau dibuat miring dia X, makanya Y-nya kayak gini sama dengan X0. Jarak juga sama, tadi kan pegasnya tertekan sejauh X0, berarti inilah jarak perubahan jaraknya. Oke, jadi S-nya itu ya X0, Y-nya juga ya X0. Gitu ya. Makanya di sini nggak ada keterangan lain karena memang S itu ya X0-nya. Perubahan posisinya segitu. Kemudian Y-nya perubahan bisa memanjang atau memendek atau penyimpangannya Y juga simpangannya. Makanya di sini kita ganti nanti Y-nya jadi X0, S-nya juga jadi X0. Nah, sekarang tugas kita apa? F gesek belum ketemu. F gesek itu rumus awalnya apa? Siapa yang masih ingat rumus F gesek? Mu kali N. Mu kali gaya normal. Gaya normalnya di sini gimana? Yuk, gaya normal kemarin gimana? Sama kayak gaya berat N kali G. Sama, iya betul. Ini gaya normalnya ke bawah gaya berat. Gaya berat M kali G, berarti mu-nya M kali G. F geseknya mu M kali G. Gitu ya. Karena bidangnya datar biasa kan, horizontal. Berarti ada gaya normal. Gaya normalnya sama dengan gaya berat. Kecuali kalau bidang miring. Kalau bidang miring berarti sama kayak yang kita jelasin tadi. Ada MG cos, ada MG sin. Berarti gaya normalnya MG cos. Gitu ya. Nah, kita masuk lagi. Berarti kita dapat jenis jawabannya. Maka kita ini ya. Setengah M-nya M, V-nya ditanya, dikurang. Mu MG dikali S-nya X0 sama dengan setengah K X0-nya dikuadratkan. Nah, sekarang kan kita dicari V. Kita ubah semua yang nggak perlu nih ke kanan, pindah ruas. Gitu kan? Kita pindahin satu-satu ya. Mu MG X0 ini min pindah ruas ke kanan jadi plus ya. Setengah MV kuadrat sama dengan setengah KX0 dikuadratkan jadi plus mu MG X0. Betul? Nah, sekarang V-nya kita dicari V-nya. V kuadrat sama dengan M per 2 pindah ruas jadi dibalik. Jadi 2 per M ya. Betul? Berarti jadi setengah K X0 kuadrat ditambah mu MG X0 dikali, kalau misalnya kalian bingung mau langsung, dikali 2 per M. Gitu kan? Yang bisa dicoret nih. Berarti ini kan kali penjumlahan, berarti kali silang kan? Kali satu-satu ya. Nah, berarti jadinya V kuadrat sama dengan ini 2M dikali ini. Berarti 2-nya hilang ya. Betul? Jadinya K per M dikali X0 kuadrat ya. 2-nya coret sama setengah kan.
ditambah 2-nya ini ada angka 2, M-nya yang hilang kalau kedua ini. 2 mu G X 0. Betul? Sepakat yang ini kali silangnya? Ada yang salah nggak? K per M, 2-nya habis, X0 kuadrat. M-nya habis, 2. Benar, Kak. Kuadrat. Oke, bentar. 2 mu G, 2 mu G X0. Oh, X0-nya dikeluarin. Oke. Halo? Masih, Kak. Masih ya? Tiba-tiba tadi koneksinya oke. Semoga aman lah nih. Oke, lanjut. Lanjut ya, masih kedengeran ya. Tadi unstabil katanya. Kita lihat berarti. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita lihat rata-rata ada yang dikeluarin ya. Kalau kita keluarin, ini sebenarnya bisa nih. Kita keluarin satu-satu. K per M X0 kuadrat. Kalau diakarin, jadi X0-nya keluar ya. Betul? Atau jadi gini nih. X0, buka kurung. K per M kali X0. Jadi ini kan, akarnya masih ya. X0-nya dikeluarin, K per M, X0-nya kan ada 2. Jadi X0 kuadrat ditambah 2 mu G. X0-nya di sini nggak ada lagi karena udah pindah ke sini. Nah, jadi gini V-nya. X0, K per M X0, K per M X0 ditambah 2 mu. Oke, berarti yang mana? Antara A dan E berarti. Kira-kira yang mana? Kalau yang A betul tuh. Jadi kalau dalam kurung pangkat setengah. Jadi akar itu artinya pangkat setengah kan? Kalau mau pangkat setengah berarti semua. Berarti gini. X0 K per M X0 plus 2 mu G pangkat setengah. Ini pengganti akar. Ini jawabannya. Atau gini. Kalau dalam kurungnya KM aja X0-nya ada akar tetap. X0 buka kurung. Betul gak? Kalian sepakat gak yang kayak gini? 2 mu G, nah ini pangkat setengah. Kalau KM dalam kurung ini aja yang pangkat setengah, berarti X0-nya ada akar. Nah, oke. Sepakat ya. Ini sama juga. Nah, kayak gini, mengagak apa dia pakai usaha energi kayak gini, pindah ruas kayak gini-gini, akar pangkat di ya. Nah, sampai nggak ada lagi, tinggal bab fluida. Kita lihat ya, fluid. Oh iya, kita bahas dulu yang kemarin udah sebelum ya, yang kayaknya udah ya, yang Torricelli itu ya, yang tabung berlubang, yang ada tabung itu yang banyak keluar ini tabung berlubang atau tabung bocor. Kemarin ada 3 ya yang perlu kita tahu. Yang pertama ada H atas lubang, ini lubang, ada H bawah lubang, ada HA, ada HB. Tinggi total tabung ini kita anggap H. Biasanya yang keluar 1 V kecepatan aliran airnya. Pakai apa? Selalu akar 2GH. Tapi H-nya ada 2 nih, ada 3. H atas, H bawah, H. Kalau cari V apa kemarin? Ada yang masih ingat? Pakai H atas atau H bawah? H bawah. H bawah. Kalau airnya sampai bawah atau sampai atas, yang kira-kira ngalir yang mana? Kalau hanya di sini nih airnya. Airnya masih ngalir gak? Enggak. Enggak. Berarti harus H atas lubang ya. Jadi ketinggian yang di atas baru dia bisa ngalir kan? Berarti H atas. Cara ngingetnya gitu ya.
Yang kedua, waktu. Waktu ini jarang, tapi nanti buat cari jarak. Waktu itu pakai rumus GLBB juga 2H per G. Jadi tinggi atau enggaknya lubang sampai ke tanah itu ngaruh. Waktu ini apa? Waktu air nyampe ke tanah. Kalau tinggi lubangnya di atas ini, lama nggak dia jatuh ke bawah? Dibandingkan yang biasa di sini. Makin lama mana jatuhnya? Waktunya sampai ke tanah. Yang HA. Yang H atas kan berarti tinggi rendahnya lubang sampai dasar itu ngaruh. Berarti hanya apa nih? H atas apa H bawah yang diperlukan? H bawah. Nah, yang ketiga itu jarak yang ini, X-nya. Paling jauh kan makin cepat nih, pasti makin jauh jangkauannya ya. Nah, misalnya V-nya tinggal dikit airnya, ya udah paling dia netesnya di sini, deket sini. Nah, jadi kecepatannya ngaruh, waktunya juga ngaruh. Pakai rumus GLBB, X itu V kali T. X itu V kali T, berarti akar 2GH dikali akar 2H per G. Berapa tuh? Akar 2GH atas kali 2 per G. Ada coret. HA 2 kali 2 akar 4. Akar 4 2. Akar H atas kali H bawah. H atas kali H bawah ya, bukan H aja. Nggak boleh. Jadi H atas kali H bawah. Itu jauh. Jadi ada 3 ini. Yang sering keluar. 1 kecepatannya. 2 waktunya. 3 jaraknya. Bisa jaraknya perbandingan nanti atau apa ya. Nah yang kedua di fluida dinamis itu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu kalau misalnya ada kayak gini. Diameternya A kayak botol di horizontal kan gitu ya. Ini aliran airnya beda nih. Ini misalnya 1, ini 2. Jadi ini mengalir V1, ini V2 yang keluar dari yang 2 V2 kita kasih nama. Luas penampangnya beda. Nah, kenapa kecepatannya beda? Coba misalnya kita selang tuh. Selang air, kalau misalnya kita lagi nyiram tanaman atau nyuci motor atau nyuci kendaraan kita, ketika selangnya kita kecilkan, kita sempitkan, pasti airnya lebih muncrat kan daripada yang biasa ya. Nah, ini itu juga bisa jadi itu kalian tuh percobaannya. Nah, jadi ketika V-nya diameter atau jari-jarinya atau luas penampangnya diperkecil, maka airnya lebih besar nanti yang keluar dari sini. Nah, debitnya sama ya, debit 1 sama dengan debit 2. Jadi air yang di sini totalnya sama keluar sini, total banyaknya ya. Misalnya dari botol ini 2 liter, keluar juga nanti 2 liter. Nah, debit itu bisa volume bagi waktu, bisa ini, luas kali kecepatan. A1 V1, A2 V2. Dimana kalau dia jari-jari, A-nya bisa PR kuadrat, berarti dikuadratin. Kalau diameter 1/4 PD kuadrat, berarti dikuadratin. Berarti gimana nanti? Kebayang nggak? Berarti jadi R1 kuadrat kali V1 gitu kan. R2 kuadrat kali V2 atau diameter. Karena perbandingkan kan Pi sama 1/4-nya Pi dicoret ya. D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Kalau A nggak perlu kuadrat, tetap langsung kaliin aja. Gitu ya. Nah ini. Coba kita lihat kembali lagi ke soal. Di soal itu ini berapa nih? USM 2011. Tapi kita lihat dulu konsepnya. Kayaknya 2011-nya kemarin saya cek apa gitu. Soalnya kayaknya ada yang salah. Kita lihat dulu ya. Misalnya nomor 10 nih. Pipa datar A berluas penampang 10. Ada pipa datar A namanya. Luas penampang berarti 10 cm persegi. Dihubungkan dengan pipa datar B, luas penampangnya 50. Laju air yang mengalir pada pipa A
Berarti kalau A tadi kita kasih nama A, berarti ini VA. Kalau B berarti nanti VB. Sedangkan tekanannya 200 kilopascal. Maka laju air di B berapa? Sebenarnya ini informasi aja ya. Kalau enggak ini ya udah kita pakai perbandingan debit aja. Berarti ada A-nya A kali VA sama dengan A-nya B kali VB. Kalau perbandingan nggak usah diubah, nggak apa-apa. Nggak harus ke SI. Oke, berarti apa nih? 10 dikali 6 gitu ya. 50 dikali VB. Coret, coret. Boleh kan? Pindah ruas jadi bagi. Maka VB-nya 6/5. 6/5, 1,2 ya meter per sekon. Ternyata kecepatan di B lebih kecil. Kenapa? Kita lihat B itu penampangnya lebih besar. A kan kalau lebih kecil V-nya jadi lebih besar ya. Kalau kita lihat hubungannya A dan V ini perkalian, pindah ruas jadi bagi. Artinya berbanding terbalik. Nah, itu konsepnya ya. Jadi A dan V memang harus berbanding terbalik. Ketika penampang A kecil dibandingkan penampang B, pasti jawabannya A-nya lebih kecil. Berarti ini udah nggak mungkin nih. Nah, ini nggak mungkin karena lebih besar dari yang sebelumnya. Gitu kan. Kalaupun mau nebak atau memperkecil jawaban, oh, ini nggak mungkin misalnya. Oh, tinggal ini. Nah, harus kayak gitu ya. Jadi memang harus sesuai konsep yang ini. Persamaan apa ini? Kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu kan dipakainya di asas Bernoulli nanti ya, di apa itu namanya? Apa ya? Venturimeter gitu-gitulah kan. Ada tabung venturimeter dan seterusnya, nanti dipakai juga ini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nomor, oke, ini nanti bisa dikerjakan. Kita kerjakan nomor 11-nya. Kita lihat ya, prediksi USM Unsri-nya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau ini udah ada 3 nih. A, B, sama C. Udah beda ya. Luas penampang A sama B sama C beda. Oke. Air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas A dengan C. Berarti A-nya A berbanding A-nya C. Itu tanya luas penampang A sama C perbandingannya 8/3. Kalau kecepatan VA-nya V, maka kecepatan aliran VC-nya berapa? Berapa A gitu maksudnya ya. Nah, berarti ini gimana? Ya kita bandingin satu-satu. A dengan B, baru B dengan C. Karena pertanyaan yang diketahui A, yang ditanya C. Kita bandingkan satu-satu. Jadi konsepnya sama. Yang masuk sama dengan keluar gitu. Dari A keluarnya ke B gitu kan. Coba kita cari satu-satu ya. Berarti yang pertama A dan B dulu. Berarti apa tuh? AA VA sama dengan AB VB gitu ya. AA-nya berapa tuh? Oh, tunggu. Kayaknya bisa langsung deh ini. A sama C karena B nggak dikasih tahu ya luasnya ya. Kalau A-nya 8 kan, VA-nya V, AB-nya kita nggak tahu, VB-nya kita juga nggak tahu. Ya sama, boleh. Boleh ya, boleh langsung. Kenapa? Karena ketika, oke kita buat persamaan dulu ya. Ini boleh langsung. Karena gini, alasannya kenapa boleh langsung gini. Ketika A sama B, AA VA, AB VB. Kalau yang kedua berarti B sama C, sama kan? Berarti AB VB sama dengan AC VC. Nah ini AB VB sama dengan AA VA. Berarti kita sama dengan kan AA VA berarti boleh langsung sama AC VC. Dari dua persamaan ini ya, dua rumus ini. AC VC, salah. AC VC. Ya udah, AA-nya tadi 8, VA-nya V,
AC-nya 3, VC-nya ditanya. Berarti VC-nya 8/3 ya. VC-nya pindah ruas kan? 8/3 V. 8/3, 3/8, 8/3. Berarti ini. Jadi sama konsepnya tadi, persamaan kontinuitas, cuma dia ada 3. Ketika kita teruskan persamaannya ternyata sama nih. AA VA sama dengan AB VB, AB VB itu sama dengan AC VC. Berarti AC VC, berarti AA VA boleh sama dengankan dengan AC VC. Gitu ya, dapatlah VC itu sebesar 8/3 kali semula. Oke, dari nomor 10, 11 bisa dipahami? Bisa. Nanti bisa ya, nanti dicoba yang 12-nya. Ini soal. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada USM Unsri 2011. Jika suatu zat cair berada dalam fluida, maka, nah kalian masih ingat gak kan tekanan di bab fluida dinamis itu ada persamaan kontinuitas, ada asas Bernoulli. Tapi kalau ini tuh fluida dinamis, kelas 11 ya, nanti dibuka. Fluida statis. Kalau tadi fluida dinamis, bergerak, air mengalir, ini statis. Fluida statis itu nanti ada tekanan hidrostatik salah satunya. P itu rho GH. Ada tekanan Pascal, P itu F/A. Ini kalau di padat. Ini kalau di cair. Nah, berarti kalau zat cair berarti pakai ini. P rho GH, tekanan hidrostatik. P hidrostatik. Rho GH. Rho itu apa? Massa jenis. D itu gravitasi. H itu apa? Kedalaman ya. Bukan ketinggian, kedalaman. Jadi ini apa tuh? Misalnya ada, nah di sini ada ikan, ada akuarium. Berarti kedalaman dari mana? Dari permukaan sini. Ini H-nya. Jadi bukan yang dari dasar, tapi H itu kedalaman. Tekanan pada zat cair disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Ada G-nya di sini kan? Rho GH. Besarnya tekanan tidak bergantung dari kedalaman. Salah, ada H. Tekanan disebabkan adanya gravitasi. Ini betul. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi apa percepatan gravitasi ya ini ya? Ya, Kak. Iya ya. Ntar deh saya cek gaya atau apa. Kita lihat, nanti kalau gaya nggak salah ya, nggak ada gaya kan di sini, nggak ada gaya luar gitu. Adanya percepatan gravitasi. Besarnya tekanan tidak bergantung dari kedalaman. Bergantung ya, ada H-nya kan? P-nya ada H-nya, rho GH. Rho GH, rho-nya massa jenis. Ini percepatan gravitasi, kedalaman. Nah, berarti ini salah. Tekanan pada zat cair disebut juga tekanan hidrostatik. Betul. Oh, ini berarti maksudnya percepatan gravitasi ya. Ini percepatan gravitasi harusnya. Berarti benar. Kalau gaya gravitasi itu ke gaya berat bisa juga sih. Gaya berat itu kan M kali G ya. Kalau maksudnya gaya ya. M kali G, M itu kan apa hubungannya ke volume? Ada kan? Rho itu massa per volume ya. Bisa kita ganti. Rho volume kali gravitasi. Artinya kan ada rho juga, ada gravitasi. Bisa ya? Berarti 1 benar, 3 benar. Kalau 2 benar, 2 salah, 4 salah ya. Tekanan hidrostatik tergantung dari viskositas zat cair. Viskositas itu kekentalan, enggak ya? Dia mau kental atau cair enggak ngaruh. Yang mempengaruhi viskositas itu nanti kecepatannya. Misalnya kayak kita kelereng, kita jatuhkan di air sama kita jatuhkan di minyak beda. Karena kekentalan fluidanya beda. Jadi kecepatan bendanya. Nanti bahasnya kecepatan terminal namanya. Berarti ini salah. Enggak ada ya? Enggak ada. Ya udah berarti 1, 3 aja. 1, 3, B ya. Lanjut ke, oh ya, kemarin ada
volume tumpah. Oke, nanti kita bahas ya. Nomor 14 nih, saya selipkan tentang hukum Newton. Kemarin kan udah ya, rumusnya itu kan cuma 3 hukum Newton tuh. Sigma F0, sigma Fm kali A, sigma F aksi reaksi. Nah, gitu kan, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Contohnya yang tegangan tali. Kalau sigma F0 itu apa? Teorinya gimana? Ini untuk benda yang apa? Atau bergerak konstan. GLB kan? V konstan. GLB. Kalau ini udah jelas benda bergerak dipercepat. Bergerak tapi yang dipercepat. GLBB atau diperlambat. Tapi kalau sigma F0 itu dia bisa bergerak, tapi dia bergeraknya konstan, nggak ada percepatan. Kalau ada percepatan, larinya ke hukum Newton yang kedua. Kalau ini aksi reaksi, kita baca. Pernyataan berikut ini yang benar. Suatu benda akan cenderung diam atau tetap bergerak dengan kelajuan tetap. Diam atau bergerak dengan kelajuan tetap jika resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang mempengaruhi benda itu. Betul? Kok ambigu ya? Iya ya, ini kan tidak sama dengan 0, harusnya sama dengan 0 ya? Atau tidak ada gaya, oke betul. Betul ya ini? Salah atau betul? Tapi tidak sama dengan 0, Kak. Oh iya, ini yang salahnya ya. Oh iya, ini yang ambigu tadi. Tidak sama dengan 0. Tapi di sini jika resultan gaya yang oke. Oh iya, salah. Salahnya yang di tidak adanya ini ya. Oke, ini salah. Harusnya sama dengan 0. Bisa ya? Nah, kita lihat yang kedua. Ketika kita di dalam kendaraan yang diam, kemudian bergerak dengan tiba-tiba, maka kita akan terdorong ke depan, betul? Kalau misalnya kita bergeraknya, ini bergerak tuh ke depan ya, kan jalan nih, misalnya ada mobil. Nah, jalan. Kita lagi diam. Kalau dia jalan, kita terdorong kemana? Harusnya kemana? Ke belakang ya? Ke belakang. Kenapa? Ini aksi reaksinya. Kita mempertahankan diri. Ini salah ya. Harusnya ke belakang. Ketika kita di dalam kendaraan yang bergerak kemudian berhenti tiba-tiba dengan tiba-tiba, maka kita akan terdorong ke belakang. Betul? Salah. Harusnya ke depan ya. Kebalik ya posisinya. 4, harusnya sih 4 saja nih. Suatu benda akan cenderung mempertahankan kedudukan awalnya jika dikenakan gaya pada benda itu. Ini hukum Newton yang pertama ya. Sigma F0 itu kan benda akan tetap diam. Suatu benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya jika dikenakan gaya. Jadi kalau sigma F0 itu kan artinya benda akan tetap diam, mempertahankan posisinya selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Makanya F-nya 0. Karena artinya apa? Tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Misalnya bendanya, kayak misalnya jam nih. Jam kan muter ya. Selama nggak ada yang nahan jarumnya, ya dia akan tetap muter. Kayak misalnya mobil bergerak. Dia yang nggak akan berhenti kalau nggak kita rem, nggak ada gaya rem dari kita, gitu maksudnya ya. Suatu benda akan cenderung mempertahankan kedudukan awalnya jika dikenakan enggak lah nih. Harusnya F-nya 0 ya. Total gayanya 0 maksudnya ini. Jadi ini kurang pas kata-katanya aja nih. Jadi maksud ini tuh hukum Newton 0, hukum Newton yang pertama, bahwa benda itu akan cenderung mempertahankan kedudukannya selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Adalah ya, kan banyak juga yang salah ya. Gak apa-apa, tapi konsep hukum Newton 1, 2, 3 di sini bisa ya. Sigma F0 itu dipakai kapan, M kali A kapan. Harusnya yang ini tuh kalau ada gaya luar yang mempengaruhi,
Harusnya kan dia berubah ya. Kalau sesuai dengan konsep ini harusnya betul ya, 4 saja nih. Oke lah ya, tapi kayaknya dengan kata-kata dia kayak gitu ambigu jadinya. Ya udahlah ya. Nah, terakhir nomor 15 dan 16 ini ada USM Unsri 2015 bahas tentang volume air tumpah. Nah, kemarin kalau ini yang udah pernah ikut gelombang 1 ini udah kebahas, kalau yang belum kita bahas sekarang. Jadi misalnya nih ada wadah gitu kan. Udah penuh nih, udah penuh. Suhunya T1 misalnya. Kayak kita masak air nih, udah mendidih. Kalau nggak kita matiin, kira-kira apa yang terjadi? Tahu nggak? Tumpah. Akan tumpah. Nah, berarti kita cari nih volume air yang tumpah di sini berarti apa? Ketika wadahnya udah penuh, suhunya dinaikkan, berarti akan kebuang. Kenapa? Alasannya karena wadahnya isinya lebih banyak daripada wadah ketika dipanaskan kan? Jadinya itu isinya akan lebih besar dari wadah. Akibatnya apa? Tumpah. Jadi kenapa dia tumpah? Karena isinya tadi yang udah penuh, suhunya semakin tinggi dipanaskan, akhirnya dia meluap gitu kan, akhirnya tuh tumpah. Maka pertanyaannya, berapa volume cairan yang tumpah? Kalian masih ingat pemuaian tuh ada 3 ya, ada panjang, ada luas, ada volume. Nah ini yang volume. Rumusnya ini hampir sama. Jadi kalau kita mau cari pertambahan panjang itu L0 alfa dikali delta T. Alfa itu koefisien muai. Berarti kalau totalnya L total itu L0 tambah pertambahannya kan? Kebayang nggak? Misalnya ini panjang L0. Dia memuai, berarti nambah kan? Nambah delta L. Berarti panjang sekarang apa? Delta L tambah L0. Maka dapatlah ini. Atau L total itu L0 tambah L0 alfa kali delta T. Gitu kan? Nah, untuk pertambahan volumenya juga sama nih. Volume juga sama, luas juga sama. Tapi kalau luas dia 2 alfa. Kalau gamma, kalau alfa, kalau volume 3 alfa. 3 alfa itu gamma ya, kalau 2 alfa itu beta. Nah, berarti untuk mencari volume air tumpah asalnya dari situ. Volume air tumpah itu kan berarti lebihnya ya, delta V-nya V0 gamma dikali delta T. Gamma atau asalnya 3 alfa ya. Gamma dikali delta T. Nah, ini volume yang tumpah nih. Nah, gammanya ada 2. Alasannya kenapa tadi? Isinya lebih banyak. Berarti volume air tumpah itu V0 gamma isi dikurang gamma wadah dikali delta T. Karena tadi isinya lebih banyak, makanya dia tumpah dari sini ya. Dan tinggal kita masukin berarti volume air tumpahnya. Kita baca, sebuah silinder kuningan bervolume 200 cm3 diisi etanol. Berarti isinya apa? Etanol. Wadahnya ini silinder kuningan. Hingga penuh dengan suhu. Berarti ini suhu awal ya. Jika silinder berisi etanol dipanaskan hingga 100, berarti perubahan suhunya 80. Delta T itu akhir dikurang awal, 100 kurang 20. Maka volume air tumpahnya berapa? Jika diketahui koefisien muai volume kuningan, berarti wadah. Kalau koefisien muai etanol, berarti isinya. Dah, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti volume air tumpah, volume tumpah etanol tadi, V0 200 dikali gamma isinya tadi etanol ya. 75 10 min 5 dikurang 6 kali 10 min 5 suhunya 100 dikurang 20 selisihnya. Ya, berarti 200 kali 75 apa 7,5 ini? 75 kurang 6 berapa tuh? 69 ya. 69 kali 10 min 5 dikali 80. 8 kali 2 16 kali 6 9. Nolnya ada 3 coret sama 5 berarti min 2 cm3.
Dah, berapa tuh? 16 kali 6, 9. Sama lagi nih. Coba kalian kaliin. Berapa? 6 kali 9, 54. Iya, 54 semua belakangnya. Berapa tuh? 69 kali 16. Ribuan kayaknya ya. 1104. 1104 kali 10 min 2 cm kubik. Belakang koma berarti jadi 2 angka, berarti 11,04 ya, cm kubik. 11 koma berarti C. Sama ya, ditanya berapa raksa akan tumpah dinaikkan. Jadi sama, ditanya volume air tumpah, volume fluida tumpahnya. Dah, silahkan dan kerjakan jadi PR ya. Maksimal besok pagi, besok dikumpul. Kalau malam udah ini udah dikumpulin aja. Sebisa kalian aja, sebisa kalian ngerjainnya gimana. Dari catatan-catatan ini kira-kira udah bisa belum soalnya? Gitu ya. Nanti kakak kirim, insya Allah ini tugasnya ada di sini ya. Ada berapa berarti kita hitung? Coba 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Muai baru harus dikali 3. Muai volume berarti itu udah gamma. Kalau muai volume ya bahasanya. Kan muai ada 3 tuh, muai panjang, koefisien muai panjang, muai luas, muai volume. Kalau di soal udah muai volume berarti udah gamma. Tapi kalau misalnya kuningannya dikasih tahu muai panjang harus dikali 3, jangan lupa. Karena baru muai panjang, belum muai volume. Oke. Gitu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, kalau udah, berarti silakan The recording has stopped. review lagi. Mungkin sekarang istirahat dulu lah ya, persiapan untuk KP untuk kelas selanjutnya. Nggak harus buru-buru langsung dikerjakan, dikumpul nggak juga. Kalian bisa kerjakan nanti malam atau besok pagi. Kalau udah selesai langsung dikumpul. Nama sama jawabannya ya.